Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mengobservasikan tentang Museum Batik yang ada di Cirebon untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak Basiron SAG MA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alisa Rahma Putri Merindo. Nama saya Sylvia Cindy. Nama saya Marsha Ravalena Putri. Cirebon, kota udang, kota wali, dan kota yang menyimpan rahasia visual paling memikat di Jawa Barat. Kita tidak sedang mengunjungi pasar, melainkan sebuah ruang yang menyimpan ingatan kolektif, Museum True Park di jantung sentra Batik Trusmi. Museum ini membagi koleksinya berdasarkan era dan pengaruh. Kita melihat bagaimana pengaruh Tionghoa dengan motif lokcan yang mewah bertemu dengan simbol-simbol keraton. Namun, magnet terbesar ada pada ikon abadi Cirebon, yaitu Megamendung. Motif awan yang bergulir ini menjadi studi kasus filosofis yang luar biasa. Warna biru dan gradasinya yang berlapis-lapis menggambarkan sifat manusia yang mampu menahan amarah dan emosi. Awan menahan hujan, dan pemimpin menahan nafsu. Ia adalah simbol keteduhan, kesuburan, dan harapan. Selain Megamendung, observasi kami mencatat motif-motif keraton yang agung, seperti Wadasan yang mengambil inspirasi dari bebatuan di Taman Sari Goa Sunyaragi melambangkan kekokohan, dan Paksi Naga Liman, perpaduan mitologi dari paksi atau burung, naga, dan liman atau gajah yang merefleksikan kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh Kesultanan Cirebon. Seni yang agung lahir dari alat yang sederhana. Di Museum True Park kita dapat menyaksikan dapur kreasi batik. Inilah rincian alat dan bahan esensial yang diperlukan untuk menciptakan selembar batik tulis Cirebon yang otentik. Gawangan, kayu penyangga kain yang dibentangkan memungkinkan pembatik bekerja dengan nyaman dan rapi. Malam atau lilin batik, ini adalah bahan krusial terbuat dari campuran lilin lebah, gondurokem, dan lemak hewan. Malam berfungsi sebagai perintang warna atau resis. Canting, ini adalah kuas utama pembatik, terbuat dari tembaga dan bambu, memiliki paruh atau cucuk sebagai tempat keluarnya malam. Terdapat berbagai jenis canting, seperti canting tulis dan canting rang-rangan, dan masih banyak lagi. Anglo atau kompor kecil, sumber panas untuk menjaga malam tetap cair dan siap digunakan. Dingley adalah tempat duduk untuk membatik, supaya pembatik bisa duduk lebih nyaman dalam membatik. Wajan, wadah kecil dari logam untuk melelehkan malam. Dengan alat dan bahan tersebut, prosesnya dimulai dari menggambar pola di atas kain, dilanjutkan dengan ngelowong menorehkan malam pertama. Setelah itu, kain melalui tahap pewarnaan dan dilanjutkan dengan ngelorot, yaitu menghilangkan malam dengan air panas mendidih. Siklus ini bisa diulang berkali-kali tergantung kerumitan motif dan jumlah warna yang diinginkan. Dari Cirebon lahir sebuah warisan seni gerak yang melampaui tarian biasa. Tari topeng Cirebon, seni ini bukan sekedar pertunjukan, melainkan sebuah siklus kehidupan. Perjalanan spiritual manusia yang diwakili oleh 5 karakter utama. Hari ini kita akan menyingkap makna di balik 3 wajah sentralnya, Panji, Rumyang, dan Kelana. 3 karakter ini adalah cerminan dari 3 fase perkembangan jiwa dan watak manusia. Dari kesucian awal menuju proses pencarian jati diri hingga pada akhirnya nafsu yang menguasai. Panji, topengnya berwarna putih bersih dengan ukiran yang halus, melambangkan kesucian, kelembutan, dan kelahiran. Panji adalah representasi jiwa manusia saat masih murni sebelum terjamah oleh keduniawian. Panji sangatlah lambat, tenang, dan tertata, mencerminkan ketenangan batin dan kehalusan budi. Panji mengajarkan kita tentang awal yang mulia dan pentingnya menjaga kebersihan hati. Rumyang, setelah Panji, perjalanan jiwa berlanjut ke tahap Rumyang. Secara etimologi, Rumyang sering diartikan sebagai arum atau harum dan anyang atau bayangan. Gerak Rumyang mulai menunjukkan dinamika, tidak selambat Panji, namun tetap anggun. Rumyang adalah fase di mana manusia mulai menemukan keindahan, tetapi juga menghadapi kompleksitas hidup. Kelana,
Puncak dari gejolak emosi diwakili oleh Kelana. Topengnya berwarna merah menyala, matanya lebar dan melotot, dengan kumis tebal, simbol nafsu, amarah, dan ambisi duniawi yang menguasai diri. Kelana mempresentasikan watak manusia saat ia jatuh ke dalam hawa nafsu dan kesombongan. Gerak tarinya kontras total dengan Panji. Ia cepat, keras, terkadang kasar, dan penuh power. Gerakan kaki dan tangan menunjukkan energi yang meluap-luap dan keinginan yang menaklukkan. Kelana adalah pengingat visual tentang bahaya jika manusia dikendalikan oleh ego dan keinginan material semata. Ia adalah watak yang harus dikenali dan dikendalikan dalam diri kita. Tari topeng Cirebon adalah filosofi yang diwujudkan dalam seni. Panji, Rumyang, dan Kelana adalah cerminan dari perjalanan jiwa kita sehari-hari dari kesucian Panji, melalui pencarian Rumyang hingga tantangan nafsu Kelana. Pertunjukan ini mengajarkan kita bahwa hidup adalah siklus. Tugas kita adalah menemukan keseimbangan agar gejolak Kelana tidak memadamkan kelembutan Panji. Dengan memahami ketiga watak ini, kita tidak hanya mengapresiasi sebuah tarian, tetapi juga merenungkan esensi kemanusiaan itu sendiri. Di balik kelir putih, wayang kulit menghidupkan kisah agung yang Mahabharata. Bukan sekedar cerita perang, namun pelajaran filosofis tentang watak, takdir, dan dharma hari ini. Kita akan menyingkap tirai untuk memahami beberapa karakter paling penting dan kuat dari sisi Pandawa dan sekutu mereka. Dari kesatria sakti yang gugur muda hingga pemimpin yang suci. Mari kita telaah jejak Puntadewa, Bima, Abimanyu, dan Nakula. Puntadewa atau Yudhistira. Beliau adalah putra sulung Pandu, Raja Amarta. Wayangnya digambarkan berwajah paling halus dan tenang. Watak yang mencerminkan dharma sejati, sabar, adil, jujur, dan tidak pernah berbohong. Bima atau Werkudara. Putra kedua Pandu berlawanan dengan kakaknya. Bima adalah lambang kekuatan, keberanian, dan kejujuran tanpa basa-basi. Ia berpegang teguh pada prinsip tanpa takut pada siapapun. Anantasena, putra Bima dari Dewi Urangayu, putri Dewa Air. Anantasena dikenal memiliki kesaktian luar biasa yang diwarisi dari garis keturunan air. Ia memiliki kemampuan untuk terbang dan bergerak sangat cepat di udara. Anantasena adalah lambang kesetiaan yang melintasi dimensi. Abimanyu, putra Arjuna dan Dewi Subadra, ia adalah kesatria yang tampan, halus budi, namun berwatak pemberani dan teguh janji. Nakula, salah satu dari putra kembar Pandu dan Dewi Madrim, bersama Sadewa, Nakula melambangkan kesetiaan dan kerukunan. Nakula mewakili orang yang selalu bersikap hati-hati dan penuh perhitungan. Kita telah melalui perjalanan yang kaya dari Cirebon hingga Kurukshetra. Kita melihat bagaimana budaya Indonesia merangkai nilai-nilai filosofis yang mendalam ke dalam setiap bentuk seni. Dalam batik Cirebon di Museum Trupak, kita belajar tentang kesabaran dan pengendalian diri yang direfleksikan oleh motif Megamendung. Dalam tari topeng, kita memahami siklus perkembangan watak manusia dari kesucian Panji melalui pencarian keseimbangan Rumyang hingga tantangan nafsu Kelana. Dan dalam wayang, kita disajikan pelajaran tentang dharma dan dilema kehidupan. Dari kesetiaan suci Puntadewa, kekuatan Bima, kesatriaan Abimanyu, hingga dilema tragis Adipati Karna, yang juga diperkuat oleh kesaktian dan kesetiaan putra-putra Bima seperti Anantasena dan Wisanggeni. Pada akhirnya, semua warisan ini mengajarkan satu hal. Kebudayaan Indonesia adalah guru terbaik tentang kehidupan. Ia tidak hanya menyajikan keindahan visual, tetapi juga menuntut kita untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh leluhur.
Pada akhirnya, semua warisan ini mengajarkan satu hal. Kebudayaan Indonesia adalah guru terbaik tentang kehidupan. Ia tidak hanya menyajikan keindahan visual, tetapi juga menuntut kita untuk merenungkan, memahami, dan mempraktikkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh leluhur. Semoga observasi dan narasi ini tidak hanya menjadi penutup tugas, tetapi menjadi pembuka kesadaran kita akan betapa kayanya warisan yang kita miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita jaga dan lestarikan warisan agung ini. Kami kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.